Tapi kan setiap firman, sebagai contoh kita ambil dekat sini firman yang memberikan hidup. Yohanes 1. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah. Bersama Allah ya Kak, bacanya jangan Allah. Oke, bersama-sama itu Allah. Allah. Oke. Dia nanya satu, Sejak bila? Sejak kapan wujudnya nama Yesus di dalam kitab ataupun di dalam kitab ini, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Sobat Bang Zuma pada kesempatan kali ini. Semoga ikhwan pula semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat-sobat semuanya, kita kembali dengan pembahasan, kita membahas Mikana ya. Pada kesempatan di video ini, Mikana itu mendapatkan satu pertanyaan dari muslim yang kebetulan ada di luar negeri, yang asalnya juga asli bukan orang Indonesia tetapi bisa berbahasa Indonesia. Nah, kelihatan sekali ya Mikana itu menjelaskan atas pertanyaan dari seorang muslimah ini kewalahan sekali dan gabrol kemana-mana, bahkan menyamakan kata Allah itu dengan sebuah gelar. Bagaimana dia menjelaskan Elohim sama dengan Allah, yang seharusnya diterjemahkan Tuhan menjadi Allah. Nah, di sini kita akan melihat kegabrulan Mikana dalam menjelaskan bagaimana tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, kita simak bersama-sama bagaimana Mikana begitu kewalahan menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan dari seorang muslimah yang sepertinya memang menguasai juga Bible. Baik sahabat-sahabat semuanya, langsung kita simak video yang berikut ini. Nah, gitu dong. Sudah, itu dia Mbak, itu dia. Kakak juga cantik banget. Ya, terima kasih. Ya silakan cantik, ada yang ditanyakan? Oke, soalan saya orang Malaysia. Kita punya bahasa lebih kurang, betul? Ya, tapi saya paham kok. Oh, dia muslimah ini dari Malaysia ya teman-teman ya. Mungkin bahasanya sedikit berbeda tapi bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan videonya. Saya paham apa yang kakak ucapkan. Oke, kalau begitu ya saya bisa berbahasa Indonesia tapi nggak lancar banget ya. Oke, begini soalan saya. Kalau pengikut kitab Injil, kamu guna kitab Injil betul? Landasan iman kita adalah Alkitab, yaitu Holy Bible. Sebab di dalam Holy Bible itu sudah ada kitab Taurat, kitab Ketuvim, kitab Nevi'im. Ketuvim itu dan Nevi'im itu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Kemudian juga kitab Jabur atau Mazmur, kitab Injil, ya 4 kitab Injil, lalu kitab para rasul, kitab surat-surat umum, lalu kitab Wahyu. Ada 66 kitab. Itu landasan iman kita cantik. Lalu pertanyaannya apa cantik? Nah, di sini ya kelihatan si Mikana sebenarnya ragu menjawab ya. Pada saat pertanyaannya itu kitabnya namanya Injil ya. Dia mengatakan Holy Bible. Holy Bible ada kitab ini, kitab itu. Nah, di sini saya menemukan satu ending yang dia mengatakan Zabur. Di mana ada di sana itu Zabur ada di dalam Bible mereka ya kan. Nah, padahal orang Kristen ini kan yang dipegang perjanjian baru. Langsung ke Nevi'im, Ketuvim, dan kitab-kitab orang Yahudi disebutkan semuanya ya. Nah, disinilah penjelasannya sudah ngawur sekali. Ragu menjawab kalau kitabnya itu Injil atau Bible atau apalah namanya. Nah, padahal kalau orang-orang yang sering kita temukan itu menjawabnya itu Injil, ya kan? Injil ini, Injil itu. Nah, di sini si Mikana ini sudah ragu menjawab dari satu pertanyaan ini, teman-teman. Jangan hilang Kak. Ya, saya nggak akan hilang. Tadi sebenarnya udah dinaikin, tapi dia diturun kembali. Oke. Soalan saya begini, saya nggak mau ulas apa-apa berkenaan dengan agama yang lain. Cuma saya yakin Mbak Mika sangat-sangat arif, sangat-sangat fasih, sangat-sangat memahami soal agama Kristen. Jadi saya pengen banget tahu siapa Tuhan Anda.
Nah ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Satu pertanyaan yang mungkin nanti membuat si Mikana ini bingung, siapa Tuhannya ya kan, nama Tuhannya siapa, bingung dia nih nanti, Bapakkah, Yesuskah, Elohimkah, ya kan gitu ya teman-teman ya. Sering sekali kita mendengarkan orang Kristen ini kalau ditanya siapa nama Tuhannya itu muter-muter kemana-mana. Nanti kita dengarkan bisa tertawa sendiri, siapa Tuhannya, apakah Tuhannya itu Yesus tanpa ada tapinya, tanpa ada penjelasan lainnya? Kita simak nanti. Nah ini pertanyaan simpel ya, siapa nama Tuhannya Mikana? Kita simak kembali teman-teman. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia adalah Elohim atau Allah itu sendiri, sang pencipta segala sesuatu, yang tertulis di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Oke. Nah coba Yeshua HaMashiach ya kan, sang pencipta katanya. Padahal kalau kita baca di Bible tidak ada narasi tentang Yesus ini, Yeshua HaMashiach ini sang pencipta ya, tidak ada. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama yang mereka imani, Allah menciptakan langit dan bumi, bukanlah Yesus. Ya, iya kan teman-teman ya, sering kita dengarkan. Nah dia bertentangan dengan dalil yang ada, bahwasanya sang pencipta itu dia mengatakan adalah Yesus, padahal di Biblenya adalah yang disebut Allah. Padahal Allah itu entah dapatnya dari mana kata-katanya, nyolong ya teman-teman ya. Maksudnya Tuhan Yesus ini Allah. Nah ini Ya, dia Allah itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Yesaya 44 ayat 6, ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 22 ayat 13, Tuhan Yesus berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah di situ ya, tadi katanya Yeshua HaMashiach ya kan. Nah sekarang larinya ke Allah, dan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Sebenarnya kalau kita simak di sini tidak ada kata maha awal dan maha akhir. Kalau masih ada kata awal dan kata akhir, berarti Yesus ini berawal dan berakhir. Tidak ada narasi maha awal dan maha akhir, tapi masih awal dan akhir. Namanya awal dan akhir itu berarti berawal dan berakhir nih teman-teman ya. Nah terus dia mengatakan Yesus adalah Allah. Di mana Yesus adalah Allah? Ini yang gabrul ya. Inilah kadang-kadang penyesatan yang dibawa oleh orang-orang Kristen untuk membuat satu narasi di mana mereka itu menjelaskan tidak sesuai dengan isi Bible. Nah, pertanyaan yang gampang, Yesus Tuhannya tapi larinya ke Allah. Dari mana kata Allah ini? Mereka sangat sulit sekali untuk menjelaskan. Kita simak kembali videonya. Oke, baik. Tapi kenapa di dalam kitab itu sendiri tidak menyebutkan Yesus? Kenapa sebut Allah? Pertanyaan yang bagus ini teman-teman ya. Kenapa tidak ada di dalam Bible itu menyebutkan Yesus dan Yesus? Kenapa Allah? Tetapi narasi Mikana katanya Yesus sang pencipta. Nah ini kita dengarkan ya, bagaimana Mikana ini bingung menjelaskan nih teman-teman. Oke, jadi Allah itu kan terjemahan ya. Dalam bahasa aslinya itu adalah Elohim, Theos. Kalau dalam bahasa Inggris God. Nah, Elohim ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani Theos. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Arab Allah. Dalam bahasa Inggris God. Tetapi God, Elohim, Allah, Theos itu bukan proper name. Tapi itu adalah generic name atau sebutan kepada yang disembah. Sehingga nama Tuhan kami, nama Elohim kami, nama Theos kami, nama Allah kami yaitu Yahweh Yasa yang disingkat Yeshua. Jadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Gitu kakak cantik. Nah di sini ya teman-teman ya, kita simak ya, bagaimana dia mengatakan terjemahan Elohim kalau diyunanikan adalah Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu Allah katanya. Nah, padahal kalau kita simak dan kita baca di dalam Bible tidak ada narasi seperti itu. Namanya Theos itu artinya Tuhan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu bisa diartikan dengan dewa, ya kan? Mereka disesatkan, saya katakan disesatkan oleh terjemahan LAI
di mana LAI itu menerjemahkan dengan kegabrulannya. Bagaimana tidak? Theos, ya kan, berasal dari Elohim, ya kan? Elohim diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Theos. Theos diterjemahkan oleh LAI menjadi Allah. Kalau ditanya orang-orang Kristen ini, dasar dari mana kata Allah ini dapat, dari terjemahan LAI ini kata Allah ini dapat, bingung mereka, pasti lari ke Theos. Sedangkan Theos ini artinya adalah dalam bahasa Indonesia Tuhan. Disinilah teman-teman ya, penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dengan terlalu percaya dengan LAI, terjemahannya yang mungkin ya teman-teman semuanya tahu bahwasanya LAI kemarin sudah meminta maaf atas pemaknaan kata Allah itu dimaknai dengan gelar. Nah, Simikana ini menjelaskan bahwasanya Elohim, Theos, Allah, lari ke Allah itu adalah gelar. Nah, oke lah kalau dikatakan Elohim, Theos itu adalah gelar, bukanlah proper name, tapi generic name. Tapi saat lari ke kata istilah kata Allah, Allah menurut mereka ALLAH ini kalau dikatakan sebuah generic name, istilah generic name atau gelar, ini gabrol sekali ya. Kalau kita umat Islam itu tahu, kita googling ya, kata Allah ini adalah sesembahan nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya kan? Nama sesembahan dalam bahasa Arab, yaitu Tuhannya umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Tetapi kenapa LAI menerjemahkan kata Theos dengan kata Allah? Kita tahu semuanya tujuannya. Kalau mereka menerjemahkan Theos ini dengan kata dewa, pastinya semakin punah Kristen di Indonesia. Karena apa? Tidak akan mungkin berkembang kalau orang itu diterjemahkan dengan kata dewa, karena masa menyembah dewa kan gitu. Nah, ini mereka tidak tahu bahwasannya di dalam penerjemahan Alkitab Muqaddas di abad ke-9 Arab, Kristen Arab itu menerjemahkan bahasa Yunani, Bible berbahasa Yunani di abad ke-9 itu dengan memakai kata Allah, itu diterjemahkan dengan nama sesembahan. Nah, mereka disesatkan dengan penjelasan pada saat Kristen lebih dulu ada, di Arab lebih dulu ada. Mereka tidak tahu Kristen Arab sebelum Islam ada, sebelum Al-Quran datang, itu memakai kata ilah. Di abad ketiga memakai kata ilah, di abad kelima memakai kata ilah, yang notabene ilah itu kata umum bahasa Arab yang artinya Tuhan. Nah, setelah Al-Quran datang di abad ke-7, disematkan kata Allah, nama sesembahan umat Islam, baru Alkitab Muqaddas itu menerjemahkan Bible berbahasa Arab dengan memakai kata Allah. Nah, ini yang masalah. LAI memaknai istilah kata nama Allah ini dengan gelar. Nah, di Arab, Kristen Arab dengan nama. Nah, Mikana menjelaskan Elohim diartikan ke bahasa Yunani, Theos diartikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu Allah, alif lam LLAH, itu sangat gabrol sekali teman-teman. Ini penyesatan yang selalu digembor-gemborkan oleh orang-orang Kristen. Padahal penyesatan itu dilakukan oleh LAI asalnya, tapi orang Kristen nggak mau belajar. Nah, mungkin kalau dia memakai kata Theos itu lebih elegan ya. Theos itu gelar, merujuk kepada nama. Nah, ini sudah itu dimaknai dengan makna yang berbeda. Tetapi kalau memakai kata ilah, itu kata umum yang artinya Tuhan. Inilah penyesatan yang memang harus kita luruskan supaya apa? Tidak semakin sesat yang mendengarkan. Karena apa? Setiap hari diulang-ulang. Terkecuali kalau mereka memakai kata ALAH, Allah. Nah, tidak tebal lamnya. Kalau umat Islam kan alif lam ha, Allah, ya kan? Tapi kalau mungkin Allah, nah ini. Tetapi kalau diartikan Allah itu memang berbeda sekali, sumpah serapah ya teman-teman ya. Makanya LAI ini kita lihat sengaja memakai kata Allah diambil untuk menerjemahkan Theos sebagai misi mereka dalam menyukseskan misi misionaris mereka. Karena apa? Ya coba kalau kita lihat gereja Isa Al-Masih itu salah satu misi mereka untuk membawa satu narasi ke publik bahwasanya
Islam awam itu bisa dipengaruhi Tuhannya sama. Nah ini yang bahaya teman-teman ya. Coba kita dengarkan, kalau memang nanti sudah sampai di sini kita berhenti lagi. Tapi kan setiap firman, sebagai contoh kita ambil dekat sini firman yang memberikan hidup. Yohanes 1. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah. Bersama Allah ya kak, bacanya jangan Allah. Oke, bersama-sama itu Allah. Allah. Oke. Dia nanya Yohanes Sejak bila? Sejak kapan wujudnya nama Yesus di dalam kitab ataupun di dalam Alkitab ini, Mbak? Justru dalam Alkitab ini ya semua. Nah ini yang temannya langsung merocos ya, karena takut kalau Mikana kewalahan. Itu teman-teman ya, langsung nggak terima karena membawa Yohanes 1 pasal 1 nanti larinya ke 14. Firman telah menjadi manusia. Kalau kita pahami di ayat ke-13-nya orang-orang, nah itu berasal dari firman semua. Nah inilah teman-teman ya, sebuah perdebatan yang kadang-kadang tidak memakai akal tapi memakai doktrin. Dengan terjemahan LAI mereka dengan bangganya menjelaskan iman mereka, tapi tidak sesuai dengan kaidah ilmu yang ada. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu kita pembahasan kali ini. Kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana kualitas Mikana dalam menjelaskan imannya sesuai dengan akal logika kita atau tidak. Baik sahabat-sahabat semuanya, semoga ikhwan fillah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.